Kita akan cari tahu mengapa kemampuan menggambar digital kamu mentok. Halo Mat Gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artopida. Jika kalian pemula dalam menggambar, lalu kalian pengen belajar dengan benar, dan kalian pengen banyak tahu hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, dan tekan jempol ke atas. Mengapa kemampuan menggambar digital kita mentok? Nah, pasti kalian sering ya menemukan bahwa kalian sudah punya alatnya, sudah punya alat seperti ini, grafik tablet, kalian sudah punya misalnya pakai tab gitu, pakai iPad, pakai macam-macam, dan kalian sudah memiliki semua standar untuk menggambar digital. Tapi entah mengapa setelah kalian mencobanya selama berbulan-bulan, selama bahkan bertahun-tahun, jangan-jangan kalian merasa bahwa kalian nggak menemukan adanya perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan kalian. Rasanya kayak orang lain bisa berkembang, tapi kok saya rasanya berat banget ya. Saya kok padahal alatnya udah lengkap, kok rasanya sama aja kayak sebelumnya. Nah, hari ini saya akan membahas 3 penyebab mengapa kemampuan kamu bisa mentok seperti itu. Yang pertama, penyebab mengapa kalian mentok ketika menggambar digital adalah terlalu tergantung dengan fitur software. Jadi kalian berharap dengan memiliki alat digital, dengan menggambar digital, kalian akan jauh lebih baik ketika kalian menggambar tradisional. Kalian berharap bahwa dengan kalian menggunakan alat digital, gambar kalian akan jauh lebih bagus daripada ketika kalian menggunakan alat tradisional. Ini adalah sebuah prinsip yang salah. Mengapa? Karena menggambar digital itu gak ada bedanya dengan menggambar tradisional. Kalau gambar kalian ketika menggambar tradisional itu kurang bagus, kalian mau menggunakan alat paling mahal pun, paling canggih pun di digital, itu akan sama saja. Jadi di sini menggambar digital itu bukan untuk membuat karya kita jauh lebih bagus. Tapi ini yang paling perlu kalian ingat ya. Menggambar digital itu untuk kita mampu menggambar lebih cepat lagi. Kita udah bisa, tapi kita butuh lebih cepat lagi, lebih produktif lagi. Kita untuk menjawab tantangan kebutuhan industri, kebutuhan zaman. Jadi bukan karena gambar kita jelek, terus kita pindah ke digital karena berharap kita ingin jadi gambar kita jadi bagus. Itu sebuah prinsip yang salah. Prinsip yang kedua adalah saya banyak menemukan ketika para pemula ini mereka menggunakan digital, ketika mereka mulai masuk ke digital itu terlalu sibuk dengan fitur kayak di nomor 1, dan mereka itu melupakan satu hal yang paling penting dalam menggambar, yaitu sketching. Ketika menggambar digital seringnya langsung pakai custom brush, coret-coret sesuai dengan fitur-fitur yang ada. Memang canggih, memang bagus, memang instan, langsung keren, tapi sayangnya itu nggak akan lama. Ketika kalian menghadapi situasi yang makin rumit, kalian menghadapi situasi yang makin kompleks, kebutuhan makin rumit, kemampuan kalian, kemampuan fundamental dan esensial kalian yang akan menolong kalian. Kemampuan sketching, kemampuan menggambar dynamic sketching, kemampuan menggambar anatomi, menggambar perspektif, dan lain sebagainya. Nomor 1 yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian pindah ke digital, jangan melupakan kemampuan sketching kalian. Tetap rutin latihan sketching, tetap rutin menggambar dengan struktur yang benar. Jangan semuanya digantungkan pada custom brush. Jadi sama seperti traditional media, sketching itu sangat penting. Oke? Ingat. Penyebab ketiga mengapa kalian mentok sebagai pemula dalam menggambar digital adalah kurang berani explore. Jadi terlalu menggantungkan dengan teknik yang itu-itu aja, kurang berani keluar dari zona nyaman, kurang berani untuk mengeksplor softwarenya sampai ke batas maksimum.
Jadi di sini misalnya biasanya kalian rute menggambarnya itu A, B, C gitu ya. Coba sesekali kalian gambarnya dari B, terus A, terus C. Terus kalian dari C langsung, terus baru A-nya, baru B-nya. Jadi kalian kurang banyak explore. Dan juga mungkin kalian terlalu fokus dengan style yang itu-itu aja, gaya perwarnaan yang itu-itu aja, warna yang itu-itu aja. Coba kalian explore. Coba kalian buka wawasan, banyak ngobrol, banyak menikmati karya yang keren, lalu kalian banyak studi. Ketika kalian melihat karya yang keren, coba dihayati, diperhatikan bagaimana dia membuatnya, lalu terapkan itu di karya kita. Dengan kita banyak explore, itu akan mencegah kita menjadi mentok. Mengapa? Karena mentok itu karena kita kurang wawasan, kita terbatas. Apa yang kita ketahui terbatas, akibatnya kita kurang informasi ketika membuat karya. Nah, saran saya untuk kalian para pemula adalah memang ketika kita belajar menggambar untuk pertama kali, kalian harus tahu struktur yang benar dulu. Kalian harus tahu A, B, C, urutan yang benar ketika menggambar. Tapi alangkah baiknya itu diselipin dalam beberapa kali. Misalnya kalian sudah cukup hafal dengan progresnya, cukup hafal dengan prosesnya, kalian coba sesekali, semacam kalau di musik itu ada jam session ya, kalian agak ngawur sedikit. Coba gambar yang sangat ngawur, tekniknya nggak jelas. Salah nggak apa-apa, karena justru di sini adalah kita mencari kesalahan. Kita sengaja salah biar kita lebih berani lagi. Salah satu kunci mengapa kita takut keluar dari zona nyaman adalah karena kita takut mencoba, kita takut gagal, kita takut dilihat jelek sama orang lain, kita takut gambar kita itu nanti dilihat jadi dihina-hina sama orang lain. Itu mengapa saya sering bilang adalah udah nggak apa-apa, kalian gagal itu nggak apa-apa, gambar jelek itu bagus. Jadi ketika kalian menggambar, nggak usah takut gambarkan akan jadi jelek. Jelek itu adalah kesempatan belajar, menggambar gagal adalah juga kesempatan untuk kita bisa belajar lagi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe.